Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Yang saya hormati kepala sekolah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Naganjaya. Kita berkumpul di sini semuanya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Senagan. Baiklah, untuk mengawali acara kita yaitu dengan membacakan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Senagan, Ibu Raudah Fariza. Kepada Ibu Raudah Fariza dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berhadir di dalam ruangan ini untuk menyaksikan CGP dari SMA Negeri 1 Senagan Angkatan ke-8 Kabupaten Nagan Raya untuk mempresentasikan tentang modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke panggilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus bisa mendapatkan syafaat beliau, rahmat beliau sampai nanti di hari akhirat. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah yang sudah berhadir, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hal yang pertama saya ingin ungkapkan terima kasih kepada calon guru penggerak SMA Negeri 1 Senagan Angkatan ke-8 Kabupaten Nagan Raya yang sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini dengan apik sekali, dengan rapi sekali, sehingga bisa dengan kegiatan ini bisa memunculkan motivasi kepada guru-guru yang lain untuk bagaimana caranya kita bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Senagan ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita, di SMA kita ini merupakan sudah sekolah yang sudah tahun kedua menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi yang CGP yang sudah berhadir pada kesempatan ini merupakan aset bagi sekolah dalam terrealisasinya program implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Senagan. Nah, di sini nanti CGP ini akan mempresentasikan bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah. Karena tujuan utama dari implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita itu adalah bisa menciptakan siswa yang memiliki karakter dan sesuai dengan proyek profil pelajar Pancasila. Karena di implementasi kurikulum merdeka tujuannya adalah di samping siswa itu bisa berkarakter, kemudian mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana nanti pada waktu dipresentasikan yang budaya positif itu merupakan salah satu program yang akan kita laksanakan di sekolah kita bersama, sehingga visi misi dan dari sekolah kita itu bisa terrealisasi, bisa tercapai dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti marilah kita dengarkan bersama-sama. Kemudian alhamdulillah program dari budaya positif ini yang akan disampaikan oleh CGP nanti itu akan kita terapkan di sekolah kita. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan sama CGP tujuannya bagaimana sistem perencanaannya, kemudian pelaksanaan kita seperti apa,
kemudian evaluasi kita seperti apa, apabila ada kendala nanti bagaimana kita menindaklanjuti program budaya positif tersebut, sehingga kedepannya kita terus bisa menerapkan budaya positif yang sudah nanti dipaparkan, kemudian terus kita melakukan perbaikan-perbaikan guna mewujudkan visi di sekolah kita, yaitu menciptakan siswa yang cerdas, kemudian memiliki karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila, sehingga impian yang kita harapkan, cita-cita kita itu bisa terwujud dengan sempurna. Jadi saya mengajak selaku kepala sekolah, mengajak Bapak Ibu agar nanti kita bisa sama-sama memperhatikan budaya positif yang disampaikan oleh CGP kita, kemudian kita rencanakan seperti apa pelaksanaan di sekolah, kemudian kita laksanakan secara bersama. Nah, baiklah, untuk menghemat waktu, mungkin itulah sekedar kata sambutan dari saya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh M. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian acara pembukaan implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Senagan. Selanjutnya saya serahkan kepada para calon guru penggerak angkatan 8. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan
budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Satriani SPD. Salam dan salam lupa kita sampaikan untuk tokoh Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang saya hormati di sini Ibu Pemateri, Ibu Satriani SPD, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mendengar sosialisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Satriani. Mari Ibu Satriani berkesan. Terima kasih untuk waktunya. Ini mungkin di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai budaya positif ya. Pernah dengar kata budaya ya Bu? Pernah. Kalau positif pernah juga ya. Ini ketika digabungkan menjadi sebuah kalimat budaya positif. Ada yang tahu itu apa budaya positif? Iya, kebiasaan yang baik ya. Baik, ini akan kami jelaskan mengenai budaya positif. Ya, kita langsung masuk ke intinya di sini. Ini mungkin pertanyaan pemantik di sini, ya. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Betul apa tidak menurut Ibu? Tidak ya. Jadi ini di sini nanti ada yang terasa seperti dipaksakan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa jadi, tapi juga tergantung kepada hukuman yang diberikan ya. Karena kebanyakan nanti terlalu hukuman yang terlalu besar malah anak semakin semakin malas, tidak menuruti lagi. Kemudian yang ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Boleh tidak kita salahkan anak? Nggak boleh ya. Jadi anak itu tidak boleh kita salahkan, tetapi harus kita arahkan menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau terus-terusan kita beri penghargaan boleh? Nggak boleh. Berarti Ibu dan Bapak sudah sangat paham mengenai budaya positif. Baik, di sini topik dalam evaluasi konsep di sini ada 6 yang akan dibahas. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua nanti tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan keenam restitusi dengan segitiga restitusi. Sebelum masuk ke sini, mungkin langsung kita masuk yang pertama. Pelajaran ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ini kan ada yang sering terjadi nih, perubahan paradigma. Jadi di sini ada dibuat sebuah percobaan ya, atau di sini ada dua orang anak boleh, atau kita sebagai guru sama kawan kita. Kemudian ini kita tuliskan nama seorang nama yang memang berharga sama kita. Kemudian ada kawan kita yang memang ingin membuka nama tadi di tangan kita. Jadi yang terjadi di sini sebagai kita posisi orang yang menggepang tangan ini berusaha untuk tidak bisa tetap bertahan supaya tangan kita tetap tergepang, ya kan? Sementara orang lain berusaha untuk membuka. Andai ini terjadi bisa dibuka, ya. Itu ada hal dua, ada hal yang memang dipaksa, dan satu lagi kita ikhlas untuk membuka tangan kita. Kalau ini ibu tanya dulu sama Ibu Nadia. Kalau jadi Ibu Nadia, ingin mempertahankan yang berharga di tangan atau mau melepaskan, kasih nama sama kawan? Ya, pertahankan. Jadi tergantung keadaan, nanti itulah yang dikatakan juga masuk ke paradigma perubahannya. Jadi di sini nanti ada juga perubahan paradigma teori kontrol. Ya, seperti kita tahu bahwa kita sebagai guru ini harus punya kontrol. Tahu kontrol kan? Ibu Juni tahu kontrol. Ya, kita bisa mengontrol ini. Kadang kan kita sebagai seorang guru kita tidak bisa mengontrol. Ketika anak-anak berbuat salah, kita langsung emosional. Itu yang dikatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol diri. Jadi untuk ke depan kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri kita untuk lebih baik. Karena untuk mendekati anak itu berubahnya seorang anak itu jangan dengan cara kekerasan ya.
harus lemah lembut, harus kita arahkan anak-anak. Jadi di sini yang pertama sini ilustrasi guru mengontrol murid, nanti ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau anak berbuat salah, tak perlu kita salahkan terus. Kamu memang salah, jangan kita salahkan. Jadi kita tanyakan dulu, itu kalau menurut kamu betul tidak yang kamu lakukan? Jadi harus kita arahkan kepada anak. Jangan langsung kita beri hukuman, jangan langsung kita diskriminasi, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga di sini ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kalau misalnya ketika kita mengajar, kita berikan penguatan kepada anak-anak. Oh, bagus, ini hari ini siapa yang dapat jawab pertanyaan, ibu berikan permen, misalnya ya, pada hari itu. Kemudian selanjutnya anak-anak itu akan terbiasa dia menunggu permen dulu baru menjawab soal. Bu, permennya mana? Ada permen nggak? Ada permen, saya nggak mau jawab soal. Ada seperti itu kan? Jadi itu intinya, kita jangan kita utamakan memberikan hadiah atau pemberian ya. Jadi pembuatannya yang sederhana saja, yang tidak mengikat anak-anak untuk dia meminta kembali kepada kita. Jadi dia muncul dari inisiatif sendiri. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk maksa. Mungkin ini yang sering terjadi sama kita. Ketika kita mengajar di kelas ya, ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, kita langsung membentak atau memberi hukuman atau menegur dan sebagainya. Karena kita sampai keras, kamu mau kerjakan tugas tidak? Kalau enggak, kamu keluar, atau ibu yang keluar. Ada yang seperti itu karena tidak bisa mengontrol emosi. Mungkin ke depan kita lebih bisa lagi menguasai anak-anak, lebih tahu lagi emosi anak-anak, bagaimana emosi kita tidak bisa terkontrol. Jadi intinya kita bisa untuk menjadikan anak itu menjadi lebih baik. Di sini mengenai selanjutnya perubahan paradigma stimulasi respon teori kontrol. Ini di sini bukan di sebelah sana stimulus respon, sebelah sini teori kontrol. Yang pertama di sana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebagaimana kita tahu kan pandangan kita berbeda. Mungkin saya sendiri tidak sama dengan Ibu Rosa, ya. Jadi untuk saya katakan Bu Rosa yang saya katakan ini benar, Bu Rosa tidak akan percaya karena masing-masing punya prinsip tersendiri. Jadi yang terjadi adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang. Yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Jadi kita tidak boleh melihat sesuatu buruk itu dari kesalahan. Jadi yang terjadi dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang di dalam kelas itu ketika anak-anak buat salah, kita jangan langsung menyalahkan anak-anak. Tanyakan dulu, kenapa nak? Kenapa kamu tidak bisa mengerjakan ini? Mungkin yang terjadi kita sendiri sebagai guru yang tidak mengerti anak-anak. Mungkin cara mengajar kita terlalu cepat, anak-anak nggak suka. Mungkin kita terlalu emosional, anak-anak nggak suka. Itu yang terjadi, kita harus bisa memahami anak ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang terjadi adalah dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol saya juga saya sendiri, ibu-ibu sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi intinya itulah harus timbul dari internal pribadi masing-masing. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita membujuk untuk anak-anak, tapi gagal. Kemudian yang tadi adalah kolaborasi yang baik. Dan terjadi yang lainnya, simulasi responnya model berpikir menang atau kalah. Jadi ketika kita sudah memaksa anak harus melakukan sesuai keinginan kita langsung berhadapan saya menang, kalah anak itu. Tapi yang terlihat bukan kalah menangnya, tapi dilihat adalah model berpikir menang-menang, tidak ada menang dan kalah. Baik, kita lanjutkan lagi Bu. Ini tentang disiplin. Apa sih itu makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi arti dari disiplin sebenarnya itu adalah belajar. Jadi makna ini berasal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid ya. Kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menjadi lebih baik ya, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian disiplin budaya kita ini, makna yang sesuai dari kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini anak-anak kita tuntut untuk dia disiplin ya, baik disiplin di kelas, di luar kelas, kemudian dan lainnya. Jadi di sini kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, misalnya anak tersebut terlambat datang ke sekolah, berarti dia melanggar dari kata disiplin. Dan banyak hal lain yang memang masuk ke dalam kata-kata disiplin. Baik, sampai di sini mungkin tentang disiplin ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh Bu Nadia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana seorang guru untuk menumbuhkan karakter disiplin terhadap anak-anak? Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Nadia ya, pertanyaan yang bagus tentang disiplin. Bagaimana cara guru meningkatkan disiplin untuk anak? Yang pertama sekali ya, kita sebagai guru ini harus bisa menanamkan dulu kepada anak tentang disiplin itu apa. Kemudian cara anak-anak itu untuk tetap menjalankan disiplin. Disiplin itu dimulai dari dia bangun tidur ya. Jadi anak-anak itu bangun tidur itu dia sudah mulai mengerjakan yang pertama salat subuh, kemudian mandi dan sebagainya, itu merupakan disiplin. Disiplin itu yang diciptakan awalnya mungkin pertama untuk sebagai kepatuhan yang nanti akhirnya itu akan menjadi suatu disiplin yang dia terapkan. Jadi nanti ada disiplin sekolah dan sebagainya. Jadi yang pertama di sini adalah sebagai guru kita tanamkan dulu tentang disiplin yang baik sama anak-anak. Jadi disiplin ini tidak hanya disiplin di sekolah tapi juga di rumah. Jadi untuk ini juga dibantu nanti oleh orang tua untuk bantu menjaga disiplin anaknya di rumah. Terima kasih ya untuk Ibu Nadia. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ya. Yang pertama tentang teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dikatakan adalah motivasi dari eksternal. Apa beda eksternal dengan internal? Iya, eksternal berasal dari luar, sementara internal berasal dari diri sendiri ya. Kemudian yang di sini ada juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan atau dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga pengaruh dari luar. Jadi seorang anak jangan kita biasakan memberikan hadiah atau penghargaan yang memang keseringan atau berlebihan, yang membuat anak tersebut nanti akan menunggu lagi penghargaan dari kita. Jadi biasakan timbul itu bukan karena hadiah atau faktor eksternal lain, tapi yang muncul adalah dari keinginan dia sendiri, dari dalam diri dia. Yang ini yang masuk di ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi yang muncul itu yang baik adalah motivasi yang muncul pada diri sendiri ya, bukan karena orang lain. Jadi ini yang perlu kita tuntut anak-anak untuk munculnya motivasi eksternal. Kemudian mengenai hukuman dan penghargaan juga, ini yang tadi ya sudah. Perbedaan hukuman di sini dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik, kemudian maupun hati untuk jangka panjang ya, jangka lama. Tapi dengan konsekuensi, jadi anak-anak lebih merasa tidak nyaman dalam waktu beberapa jam ya, jadi cepat dilupakan. Itu perbedaannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Yang kita tuntut di konsekuensi ini adalah anak menghargai disiplin. Di sini ada hukumannya paksaan, kemudian di sini stimulusnya tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Jangan selama ini yang terjadi kan kita lebih cepat memberikan hukuman kepada anak. Salah sedikit langsung hukumannya berat ya. Ada yang kadang salahnya cuma datang terlambat.
tapi hukumannya sampai membersihkan seluruh WC sekolah. Ada yang seperti itu? Ya, ke depan jangan lagi kita lakukan karena itu menyakitkan hatinya sampai seumur hidup dia teringat sama kita. Kemudian di sini konsep diri yang buruk, kita berusaha membuat anak lebih baik, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini sering kita dapati. Anak-anak ketika kita tegur dia merasa tidak bersalah, ya, menyembunyikan kesalahan. Jadi kita harus bisa belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang tidak boleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masuk ke pertanyaannya, Bu, ya. Bagaimana cara kita sebagai guru bisa meningkatkan sikap disiplin dalam diri peserta didik? Ya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Cara meningkatkan disiplin. Mungkin Pak Asa menjawab enggak? Nah, Pak Asa dulu. Cara meningkatkan disiplin itu dimulai dengan dari diri kita sendiri. Sebelumnya itu kita misalnya aktivitas sehari-hari. Tentunya kita itu kalau sering memotivasi diri sendiri. Seseorang bisa disiplin itu karena termotivasi tergerak dengan hal-hal lain. Nah, misalnya ini kita pengen belajar sekali, pengen ranking 1 gitu ya. Berarti kita harus pertama membiasakan diri untuk tidak bermain HP di malam hari, tidak melakukan aktivitas lainnya yang memberatkan, hanya mematok waktu jam 9 sudah tidur, jam 9 sudah tidur, mau tidur nggak tidur, jam 9 harus di kamar dan tidur. Kemudian harus bangun di subuh hari, karena setelah subuh kita tidur lagi itu akan berbahaya. Daya tubuh kita itu tidak kuat, bawaannya itu nanti lesu, lemah, letih dan sebagainya. Nah, ketika sudah bangun, kita membiasakan melakukan aktivitas berolahraga seperti melakukan pekerjaan rumah. Selesai berangkat ke sekolah, juga disiplin waktu. Jadi kunci dari kesuksesan itu ya disiplin, dimulai dari disiplin dari diri sendiri ditanamkan. Kemudian sepulang sekolah apa yang harus kita lakukan? Di situ juga kita bisa manajemen waktu seperti itu. Sampai kegiatan pas mau tidur seperti itu. Intinya untuk membiasakan disiplin itu hanya kita yang bisa mengubah sendiri. Kita dapat mengubah disiplin itu tanpa harus mengalami peristiwa terbesar dalam hidup kita. Tidak harus menunggu momen-momen yang sudah terlewatkan di kehidupan kita, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri, ditanamkan dalam diri dan sebagainya. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Asa. Jadi ini dikatakan lagi muncul dari dalam ya. Kalau dari diri mungkin cuma mengontrol ya, tapi sebagai siswanya memang harus tertanam dari dalam diri. Baik, kita lanjutkan lagi tentang disiplin positif ya. Ini teori dari kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini yang terjadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi intinya di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, teori kontrolnya yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun anak jahat dia melakukan kesalahan, dia itu tetap memiliki tujuan. Kadang kan kita kurang perhatian sama anak-anak, ya. Jadi dia ingin kita perhatikan. Jadi anak itu bertingkah. Jadi tingkahnya itu punya tujuan, yaitu ingin disayang sama guru, ya. Mungkin cara perlakuannya yang salah, tapi dia mempunyai tujuan. Kemudian selanjutnya model berpikir menang-menang. Jadi dalam belajar ini tidak ada salahnya menang kalah, tapi yang terjadi adalah menang-menang. Jadi sama-sama adalah memiliki tujuan yaitu untuk kebaikan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah realitas yaitu kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha
diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini sebenarnya makna dari disiplin, ya. Kemudian pada tadi semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama di sini ada teori motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, keduanya untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi yang muncul dari luar, ya. Kemudian nanti ada juga yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini yang masuk ke dalam motivasi intrinsik, ya. Kemudian ini yang paling bawah lagi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya lagi mengenai 5 posisi kontrol. Ini yang harus Bapak Guru pahami. Yang di sini yang pertama adalah penghukum, ya. Kita seringkali ketika anak melakukan kesalahan itu kita langsung memberikan hukuman, ya, seperti itu kan yang terjadi. Jadi kita lebih cepat memberikan hukuman daripada kita mengarahkan anak-anak itu untuk lebih baik lagi. Jadi alangkah baiknya itu kita selidiki dulu apa kesalahan yang dilakukan dan alasan kenapa dia membuat kesalahan. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah, ya. Kadang-kadang anak-anak melakukan suatu hal kita langsung bilang pada anak, kamu salah, kamu yang buat salah. Jadi intinya harus kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu boleh nggak kamu melakukan hal yang seperti tadi? Jadi anak-anak tahu dia bahwa dia tidak akan lagi melakukan hal yang salah. Kemudian di sini posisi kontrol guru adalah yang ketiga, dia sebagai teman, ya. Jadi kan kadang anak-anak kalau kita dekati sebagai guru, anak itu merasa minder, merasa agak dekat ya kita. Jadi kalau kita bisa jadikan sebagai teman, tempat curhat dia, jadi anak-anak itu akan merasa lebih nyaman. Ini khususnya Bucut nih. Bucut karena berada di posisi guru BK, ya. Jadi harus jadi teman. Ketika anak buat salah, coba panggil, nah, kamu kenapa sih? Tadi kok kamu terlambat lagi, kok kamu terus yang telat? Kenapa? Coba aku bilang sama ibu. Jadi kita harus bisa lebih dekat sama anak-anak. Jadi mungkin itu posisi kontrol kita lebih bagus kepada yang teman ketimbang tadi yang sebagai penghukumnya. Jadi teman itu lebih rasa dekat kita sama anak-anak. Kemudian yang kelima sebagai pemantau. Apa itu pemantau? Ya, mengontrol, ya. Kita mengontrol anak-anak, memantau. Ini anak sudah melakukan kesalahan yang sama nggak hari ini? Biasanya ini terjadi sama guru BK, ya, seperti Bu Nadia, Bu Juni juga yang lain. Ketika anak melakukan kesalahan hari ini telah datang sholat, dia hari ini telat. Besok dia telat lagi. Guru memantau apakah dia masih telat. Nah, jadi melihat kondisi anak, apakah dia sudah berubah ataukah masih melakukan kesalahan. Ya, jadi guru di sini posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau, memantau jarak jauh biasanya atau jarak dekat. Kemudian yang paling bagus ini adalah sebagai manajer. Ini yang dituntut kita, ya. Jadi kita sama anak-anak bisa lebih dekat lagi, bisa lebih anak-anak itu bisa kita dekati untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi anak yang sesuai pelajar profil Pancasila. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Ini yang dikatakan identitas, kita menanyakan dulu ketika anak itu membuat kesalahan, kita menanyakan dulu. Ini betul hari ini kamu terlambat datang? Kita tanya dulu. Jangan langsung kamu salah hari ini, ya. Kamu sudah telat. Jadi kita tanyakan dulu. Kita harus bisa menstabilkan keadaan, ya. Kita stabilkan. Kenapa sih kok telat? Nanti kan anak-anak memberikan alasan. Oh, saya telat hari ini karena telat tidur, atau saya telat hari ini karena saya main HP, atau saya telat hari ini karena saya nggak ada motor ke sekolah, nggak ada yang antar. Jadi banyak alasan. Jadi itu yang perlu sangat untuk segitiga restitusi ini
Karena di diamnya kelas itu kan sudah disusun bagaimana peraturan kelas atau peraturan sekolah yang berlaku. Kemudian di sini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan sama anak-anak, ini untuk ke depan kamu ingin nggak memperbaiki diri? Kalau misalnya kamu telah ke sekolah, bagaimana nanti selanjutnya? Itu baru kita cari jalan tengah atau jalan keluar. Mungkin anak nanti akan jawab, Bu, saya tidak akan main HP lagi tengah malam, tidur jam 9 malam. Itu supaya anak-anak tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi sesuai dengan kasus yang terjadi. Kemudian di sini yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin sebelum masuk ke 5 kebutuhan manusia, ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu ya, belum masuk pertanyaannya ya, belum, masih jelas ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Baik Pak Hasan, bertahan hidup apa yang diperlukan? Kita harus beradaptasi dengan lingkungan, Ya. kemudian menyesuaikan diri, dan tentunya kita harus belajar. Karena untuk bertahan hidup, untuk tujuan dari belajar itu kan untuk mencapai kebahagiaan. Iya, tujuan akhir ya. Akan keselamatan. Iya. Dan diterima di masyarakat. Iya. Untuk bertahan hidup ya belajar. Ya. Jadi intinya di sini yang pertama adalah bertahan hidup kita ya. Yang pertama selain yang dikatakan Pak Hasan tadi juga bertahan hidup ini kita juga perlu makan, perlu tempat tinggal ya. Kalau misalnya kita nggak ada makanan, kita juga nggak bisa juga bertahan hidup. Ribut sama tetangga, kita pusing. Banyak permasalahan yang terjadi. Ini seperti yang dikatakan Pak Hasan tadi. Kemudian adanya penguasaan. Coba Ucu, apa itu penguasaan Ucu? Penguasaan itu bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri. Iya, menguasai ya. Berarti ada juga yang dikatakan kalau kita punya sesuatu hal yang memang kita yang membuat kesimpulannya atau kita yang mengambil kesimpulannya, berarti kita itu sangat lebih bagus. Jadi masuk dalam kebutuhan dasar manusia, penguasaan diri kita. Kita tahu jalan yang baik, jalan yang salah ya. Kemudian lagi yang ketiga, kasih sayang dan rasa terima. Sebagaimana kita tahu kan, kadang anak-anak itu membuat salah itu karena dia kurangnya kasih sayang dengan orang tua di rumah. Makanya ketika kita selidiki anak-anak yang terlibat kejahatan itu, kebanyakan memang orang tuanya orang penuh, nggak baik ya. Ada yang bercerai, ada yang orang tuanya menikah lagi. Jadi anak yang tidak nyaman di rumah, yang tidak bahagia di rumah, maka dia itu dikurangnya kasih sayang. Apalagi ada rasa tidak diterima, itu yang sangat parah lagi. Jadi kalau merasa tidak diterima itu sudah menjadi beban ya bagi seseorang. Kemudian selanjutnya itu kesenangan. Kita ini perlu kesenangan. Makanya kadang kita kan setiap hari minggu Bapak Ibu guru itu jalan ke pantai, rekreasi, tur sana tur sini, itu untuk menghilangkan beban. Jadi mencari kesenangan. Yang penting kesenangan kita itu tidak merugikan orang lain ya, Ibu ya. Jangan sampai kita mencari jalan yang salah. Jadi kesenangan selagi kita tidak merugikan orang banyak atau orang lain itu nggak masalah. Karena kita juga perlu relax. Sebagai guru di dalam aktivitas yang penuh, kita perlu relax. Juga anak-anak juga merasa dia perlu kesenangan. Makanya kadang terlihat di pelajaran anak-anak itu lebih menyukai pelajaran seni, olahraga ketimbang pelajaran kimia. Nah, coba kenapa? Coba pasang. Lebih senang pelajarannya. Ya, lebih menyenangkan. Jadi gimana guru kimia ini membuat pelajaran yang menyenangkan semangat, jangan membosankan. Makanya nanti jangan salahkan anak-anak ketika mereka lebih menyukai guru olahraga ketimbang guru kimia. Karena olahraga bisa membuat anak-anak itu lebih menyenangkan. Jadi kita harus membuat anak-anak untuk merasa kesenangan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Ini mungkin tidak hanya anak-anak, orang tua juga perlu kebebasan. Coba suami kita aja kita larang-larang, mau nggak? Marah dia protes.
juga masuk keselamatan. Ya, tahu narkoba kan? Tahu. Kemudian pergantian atau menunggu giliran. Kemudian di sini peraturannya menghormati, sabar dan menghargai. Jadi di sini dikatakan menunggu giliran ini berarti ada budaya antri. Jangan kita mentang-mentang kita hebat hebat, kita mau kita didahulukan. Itu yang tidak boleh. Kemudian gunakan masker, ya ini juga untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini dapat mengganggu anak lain, ya. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, ini ibu lanjutkan, saya lanjutkan yang tadi ya. Tadi adanya kasih sayang dan rasa diterima, adanya penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan. Selanjutnya dunia berkualitas di sini. Ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita atau tempat menyimpan gambaran semua yang kita inginkan. Kemudian ada juga dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi untuk masuk ke dunia berkualitas caranya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bila Anda memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Ada berapa kebutuhan tadi? Ada? Ya, 4 ya. Ini jadi murid juga dituntut dia punya kebutuhan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini yang mungkin yang tadi nyambung dari yang tadi ya. Ini lebih masuk ke contohnya. Di sini ada motivasi yang pertama, guru berbuat identitas gagal atau menghindari hukuman, penghukum, menghakimi. Jadi guru itu dilarang menghakimi, menunjuk, menyindir, menyakiti. Bukan hanya guru, tapi kalian sebagai murid juga, untuk murid juga tidak boleh menunjuk, ya. Apalagi guru sesama kawan juga tidak boleh. Kemudian di sini pembuat orang bersalah, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Jadi begitu anaknya jahat kita langsung, hei, seharusnya kamu seperti ini, nggak boleh, itu salah. Kita jadi ustaz sama anak-anak, itu anak-anak langsung tidak menyukai. Kemudian juga ibu kecewa, ini ya, bukan bersalah. Ibu kecewa dengan kalian. Ini adalah masuk ke dalam membuat orang merasa bersalah. Kemudian di sini ada masuk ke dalam teman, identitas berhasil atau sukses itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Di sini kita sebagai teman yang kita ucapkan adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya murid bersalah, guru mengatakan, ayolah nak, bantu ibu lah, atau ayolah nak, jangan buat salah, nanti ibu dimarahin kelas sekolah. Ayolah nak, yang lain. Jadi kita membujuk, itu dikatakan orang guru situ sebagai teman. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Kemudian baru menjadi manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap kesalahan anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu tidak langsung dihukum, tapi menanyakan dengan berbagai pertanyaan. Selanjutnya guru berkata untuk menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah sebagai hukuman, ya. Itu guru yang seperti itu tidak baik, ya, karena dia menghakimi
ke dunia anak-anak. Kemudian di sini ada hasil ya, penghukum yang terjadi ketika anak dihukum itu anak memberontak, ya kan? Kalau anak dihukum memberontak ya, kemudian dia menyalahkan orang lain, kemudian dia berbohong. Ketika ditanyakan sama gurunya, kamu tadi kenapa menyantet? Misalnya, dia berbohong, enggak bu, aku kerjakan sendiri. Karena kenapa? Dia tidak mau dikasih hukuman. Nah, jadi itu terbiasa anak untuk berbohong. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau kita merasa membuat orang merasa bersalah, dia tetap menyembunyikan juga berbohong. Di sini hampir sama nih dengan hampir sama kayak ngomong tadi. Kemudian teman itu membuat anak ketergantungan. Oh, aku tuh paling sayang sama ibu tuh. Kalau aku salah, dia selalu baik-baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau si mantau itu anak-anak dia lainnya ketika ada dulu. Pas Pak Hasannya lewat misalnya, anaknya lagi jahatin kawannya, langsung diam karena takut sama Pak Hasan, takut dipantau. Jadi dia kembali berbuat jahat itu ketika tidak ada gurunya. Jadi kembali lagi di sini dari yang dimaksud itu adalah sebagai manajer, dia menguatkan pribadi. Jadi dia lebih termotivasi untuk berubah itu karena adanya faktor dari dalam diri sendiri ya, bukan orang lain. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Yang penghukum tadi, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid tidak lagi menghargai guru ya. Merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Hampir sama. Kemudian di teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi senang murid kalau memang gurunya bisa menganggap dia sebagai teman. Kemudian murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas apabila dipantau. Oh itu dipantau misalnya sama bapak itu. Jadi dia enggak coba berubahnya ketika dipantau. Ketika dipantau dia kembali di awal. Kemudian di manajer ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini yang sangat penting ya. Jadi harus menjadi manajer. Kemudian murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Nah, ketika dihukum jadi murid cuek, ya kan? Ketika dihukum guru dia sudah cuek. Nah, nanti juga marah. Biarkan saja bapak itu atau ibu itu. Kalau merasa bersalah dia merasa maafkan saya. Tapi sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu saya ternyata begitu. Nah, pemantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini sampai manajer bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi yang paling penting anak-anak itu adalah untuk keadaan anak mencapai keadaan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Kemudian siapa yang mengatakannya? Yang pertama, saya kecewa sekali sama kamu. Nah itu berarti masuk ke tentuan dan orang merasa bersalah. Jadi anak ketika bersalah kita katakan, ibu sangat kecewa gara-gara sikap kamu, ibu malu sebagai wali kelas, ibu malu sebagai guru pelajaran yang lagi ngajar kalian terbaik. Itu adalah pokok rasa bersalah. Kemudian ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya, tapi kita memberikan hukuman gurunya. Kemudian sebenarnya, ayolah lakukan dari ibu, dari bapak, sebagai temannya. Ini mungkin aplikasi dari yang tadi, penjabaran yang tadi. Langsung kita masuk ke segitiga restitusi. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Lanjut lagi segitiga restitusi ini. Yang pertama ini ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini juga dari bawah menstabilkan identitas. Yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas ya. Setiap orang itu kan pasti pernah berbuat kesalahan yang langsung kita hukum. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita kesepakati. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Ini lebih tepatnya ya. Karena memang tidak ada aturan langsung menghukum seorang anak. Nanti harus teliti dulu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan ya
Jadi sebagai guru kita harus memahami siswa. Jangan kita salahkan terus siswa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah dulu. Ya, jadi kalau seperti ini anak-anak akan senang sama kita dan dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah. Kadang-kadang kan ketika kita panggil anak-anak ketika dia mendapat masalah, itu langsung anak-anak rasa, bukan saya yang salah, saya emosi tadi, dia yang mulai. Biasanya seperti itu. Jadi dia menyalahkan orang lain. Jadi di sini perlu kita cari bahwa kita tidak mencari yang salah yang benar, tapi yang kita cari adalah menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang harus kita katakan sama anak-anak. Kemudian di sini membantu siswa mengenali kebutuhan atau yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahannya. Jadi guru bisa saja dari sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk. Misalnya kejadian seorang anak menghardik kawannya. Jadi dibuat kemudian karena dia berkasus dia dibawa ke guru pimpin atau guru mata pelajaran yang lagi belajar saat itu. Jadi kita katakan sebagai guru, sebenarnya kamu tidak hanya bisa mati kan, bisa mukul kan. Nah, berarti yang dia lakukan itu kayaknya terasa belum berat. Padahal walaupun sudah berat yang terasa sama guru. Jadi harus dikatakan sama murid bahwa kamu bisa saja lakukan yang buruk, tapi tidak lakukan kan, kamu masih hebat kan itu nggak begitu parah. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Nah, ini harus kita cari dulu kondisi kebutuhannya, apa sebab dia melakukan ya. Dan mungkin banyak faktor. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain? Nah, kita harus bisa membujuk siswa kita untuk dalam yang tadi ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai bermasalah apa yang kita sepakati? Jadi ketika murid bersalah kita kembalikan ke keyakinan kelas. Misalnya murid memukul kawannya ya. Satu murid memukul kawannya, kita kembalikan. Di keyakinan kelas boleh tidak memukul oh tidak boleh bu. Oh berarti saya salah. Jadi untuk itu mereka akan memperbaiki diri. Kemudian kamu ingin seperti apa sih nak? Nah seperti itu. Kemudian kita ada solusi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi seperti apa nak? Nah ini yang memang harus kita terapkan. Jadi di sini ya ada intervensi 30 detik ya. Ini tentang pertanyaan yang tadi ya. Tapi kalau saya rasa Bapak Ibu sudah paham tentang ini ya, nggak perlu dijelaskan lagi karena emang tadi ini kembali ke yang awal tadi. Kemudian di sini ada refleksi atau hal baru yang mengubah paradigma. Jadi setelah Bapak Ibu hari ini mendengar tentang sosialisasi budaya positif, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kan biasanya seperti kita ketahui bersama ya, mungkin sekilas biasanya guru kan banyak yang sebagai penghukum, kita biasanya langsung penghukum ya. Jarang kita tanyakan alasan anak atau kenapa. Nah mungkin dengan pembelajaran hari ini Bapak Ibu guru juga saya khususnya pribadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ini yang bisa kita kasih Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu menulis ya, menulis sedikit di sejajar kertas ya tentang refleksi kita hari ini. Khususnya ini yang kedua mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran aku seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Bagaimana? Apakah Bapak Ibu jelas atau kurang paham ya? Kemudian yang keempat, saya akan menjadi amok yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Baik Bapak Ibu ya, saya berikan waktu 5 menit ya.
modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Baik ya, seperti biasanya ketika memasuki kelas baru berarti kalian akan membuat keyakinan kelas. Yang seperti dahulu itu yang kalian tahu adalah peraturan kelas ya. Masih ingat peraturan kelasnya? Baik, ibu bagikan kertas, kalian tulis sendiri peraturan kelas kita. Kemudian nanti kalian tempel ke depan ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya, oke? Keluarkan kertas apa keluarkan itunya. Pulpen. Siapa yang masih ingat kertasnya peraturan kelas? Ingat nggak? Ya, ditulis dulu ya, ke depan ya. Baik, masih ingat kan peraturan kelas kita? Baik, mulai gambar dulu. Siapa dulu mau maju? Saya. Oh, boleh. Jadi nanti baru kita buat keyakinan kelas kita yang mana yang jadi aturannya. Oke. Maju lagi. Kedisiplinan. Oke, maju lagi. Maju dah. Dua dulu. Ya, sekali maju 2. Tepat waktu, kepedulian. Ayo maju lagi, udah siap? Udah. Siapa lagi? Yang siap? Nah, maju tembak. Ya, ada kebersihan. Baik, ini baik juga sikapnya baik ya. Utamakan adab daripada ilmu, optimis. Oh, luar biasa ya. Kesabaran, kesehatan. Nah, boleh lanjut ke bawah ya. Komitmen. Sudah ada. Nah, ada terbalik satu masalah. Ya, bisa semua ya. Pasti tadi kan udah sampai baca kesabaran. Di sini ada tanggung jawab, ada cinta. Jadi di kelas keyakinan kelas kita nanti ada cinta, kasih sayang, ya. Ada komitmen, percaya diri, keselamatan, kepedulian, keberanian, kemudian kenyamanan dan keamanan. Baik, kita akan buat dalam hal positifnya ya, kita ambil yang sesuai ya dari keyakinan yang dari peraturan kelas yang kalian buat tadi. Yang pertama masuk tepat waktu, itu masuk mana tuh? Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Kesehatan ya. Oke, nomor 1 disiplin, setuju? Setuju. Nomor 2 mana lagi? Keamanan. Oke, merasa aman di kelas ya? Ya. Tapi ini tidak ada yang buat keributan. Kemudian yang ketiga kebersihan. Jadi dibuat nanti piket ya. Apalagi yang lain? Kenyamanan ya. Perasaan nyaman ya. Kenyamanan. Beda nyaman ya. Perasaan nyaman.
Apalagi di sini? Tanggung jawab, pintar. Tanggung jawab. Kalau cinta masuk mana? Kenyamanan masuk sini ya. Cinta, kasih sayang, peduli ya kata sini. Apalagi yang belum nih? Keberanian, utamakan adab, peduli, kesabaran, kesehatan, sedap. Ada yang masih kurang? Apa kira-kira yang masih kurang? Sopan santun. Sopan santun. Sopan dan santun ya, sopan santun. Kesabaran. Kesabaran ada yang masuk? Ini kesabaran berarti masuk juga hampir sama kita ya. Jadi ini sikap nih, nggak usah kita masukin jadi. Apa lagi yang lain juga? Ada Ini apa lagi? keindahan. Keindahan. Keindahan kebersihan. Keindahan. Kebersihan masuk tadi nih. Kerapian. Keindahan masuk ke kerapian juga ya. Baik, setuju ya dengan peraturan kelas kita? Setuju. Ada 7 poin penting di sini. Jadi yang mau diingat, apabila kalian nanti melanggar dari aturan ini, berarti kalian kena sanksi. Ya, sanksi dikit-dikit saja. Ya, karena kita tidak boleh, seorang guru tidak boleh memberikan hukuman yang berat kepada siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Zahira. Jadi, dari keyakinan kelas yang telah kami pelajari dengan Ibu Satriani tadi, saya senang bahwa dengan ada keyakinan kelas, kita lebih disiplin, lebih bersih, dan kelas lebih nyaman. Nah, dari keyakinan kelas tadi, saya memilih satu, yaitu kebersihan. Mengapa harus ada kebersihan? Karena ketika ada kebersihan di dalam kelas lebih bersih, lebih rapi, dan lebih nyaman untuk kita duduki. Mungkin cuma itu aja dari saya, bahwa saya menerima keyakinan kelas yang telah kami pilih tadi. Cuman cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.